After more than a decade and a half in power, Hungary's longtime leader Viktor Orban has been voted out in a stunning election result. Guys, ngeri banget ini guys. George Soros sudah resmi menang besar. Dia berhasil mengganti rejim yang sudah 16 tahun berkuasa di Hongaria. Dan ini sebetulnya bisa jadi kabar buruk loh buat pemerintah Indonesia. Kok bisa sih? Dan hubungannya apa sama Indonesia? Kayak jauh banget. Terus lagi-lagi kok George Soros lagi. Teori apa lagi nih si Benix? Kalau penasaran jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi guys, ini udah resmi ya. Gue udah bilang dari kemarin, dari kapan tahun ya, di secret level Indonesia itu wajib memperhatikan apa yang terjadi di Hongaria. Kenapa? Karena pemilu yang ada di Hongaria itu bukan cuma menentukan nasib rakyat Hongaria, tapi juga rakyat seluruh dunia termasuk rakyat Indonesia. Nah, waktu gue bikin video itu gak ada yang percaya. Tapi realitanya apa? Ketika terjadi pemilu di Hongaria, bukti bahwa itu sangat signifikan guys bagi planet bumi. Apa? Amerika Serikat mengirim wakil presidennya JD Vance buat datang ke Hongaria. 2 hari sebelum pemilu resmi datang JD Vance, wakil presiden Amerika Serikat. Ini pertama kali loh sepanjang sejarah Amerika dia datang ke sana. Dia ikut kampanye guys, membela salah satu kandidat. Gila, ini apa ini namanya kalau bukan intervensi asing? Ini real di depan mata lu, di depan hidung lu. Pemerintah negara asing ikut-ikutan cawe-cawe di pemilu negara lain guys. Ngeri gak guys? Dan aneh ya, gak ada media Indonesia yang mengabarkan ini. Gua udah ngasih tahu lu dari kapan tahun. Dan aneh ya, kayaknya pemerintah juga gak sadar dengan ini. Tapi kan kalau gue udah ngasih tahu lu udah dari kemarin-kemarin di secret level kita sharing nih tentang pentingnya pemilu di Hongaria. Dan itu terbukti dari kunjungannya wakil presiden Amerika Serikat. Kenapa ini penting guys? Lu tahu ya, Viktor Orban itu perdana menteri incumbent yang ada di Hongaria. Itu lagi kampanye. Dari kemarin dia kampanye karena akhirnya dia menemukan lawan yang luar biasa. Yang namanya Peter Magyar guys. Peter Magyar ini tadinya nih satu partai sama si Orban, Viktor Orban, namanya Partai Fidesz. Tapi di tengah jalan ternyata dia dapat sponsor. Dia keluar bikin partai sendiri bro. Pede dia. Wah, calon-calon pengkhianat baru nih. Dia bikin partai oposisi. Dan partai oposisi ini ternyata gerakannya semakin luas, semakin masif. Karena mereka berhasil mencuci otak Gen Z yang ada di Hongaria guys. Dan kenapa ini signifikan? Teman-teman tahu ya, Orban itu berkuasa udah 16 tahun. Dia menang 4 pemilu berturut-turut. Dia menang terus. Dan dia sangat dekat dengan Rusia. Nah, teman-teman tahu dong. Buat Uni Eropa ini kabar buruk. Karena Uni Eropa sekarang lagi berseteru nih dengan Rusia. Nah, Orban selama ini dianggap sebagai duri dalam daging di Uni Eropa. Karena Uni Eropa ini sifatnya kayak konsensus guys. Konsensus kolegial. Kalau mereka mau ambil kesepakatan Uni Eropa berperang melawan negara Afrika. Uni Eropa mau kasih bantuan ke negara siapa. Uni Eropa mau beli senjata, mau beli kapal tank. Itu persetujuannya bareng-bareng loh. Jadi kalau ada satu negara anggota, ada 27 negara di European Union. Ada satu negara aja yang gak setuju. Itu bisa diveto. Batal. Dan ini fatal buat Uni Eropa. Mereka jadi gak gesit. Mereka mau belok kanan tapi Hongaria bilang kiri. Jadinya ke kiri. Eropa bilang gaspol. Hongaria bilang rem. Lu bayangin. Padahal penduduk Hongaria itu gak nyampe 10 juta jiwa guys. Tapi mereka bisa mempengaruhi politik Uni Eropa. Yang penduduknya ratusan juta jiwa. Lebih banyak dibanding penduduk Indonesia. Dan pemilu ini jadi pusat perhatian ya. Sebetulnya bahwa negara-negara Asia Tenggara. Karena dari sini kita bisa lihat siapa sih yang akan mengendalikan dunia ini ke depannya. Apakah orang liberalis atau orang konservatif? Orban itu orang konservatif. Makanya Donald Trump, Partai Republik konservatif, mereka dukung si Orban. Meskipun Orban ini dekat sama Rusia guys. Kompleks ya. Nah pinternya George Soros, dia ngambil calon kandidat dari Partai Fidesz, partai penguasa, ditaruh menjadi oposisi. Dan ternyata menang. Lu bayangkan, Orban penguasa 16 tahun berturut-turut, 4 pemilu menang terus. Hari ini resmi kalah guys. Oposisi dapat 2/3 suara. Artinya 77% rakyat memutuskan ganti rejim. Dan mereka kira ini adalah keputusan mereka. Mereka ditanya apa? Oh, ekonomi makin susah, inflasi tinggi, harga barang makin mahal. Kita harus gulingkan pemerintah sama kayak Soeharto tahun 98. Ujung-ujungnya apa? Ketika harga barang tak terbeli, orang turun ke jalan guys. Ini ngeri sih. Karena kalau lu lihat pemerintah Amerika Serikat aja sampai ngirim wakil presidennya ke sana, kampanye di sana. Itu yang kelihatan di depan mata, apalagi nggak kelihatan di belakang mata. Karena realitanya Ukraina juga kirim agen intelijen dia buat bermain di politik Hongaria. Uni Eropa, Jerman, negara-negara di sana juga bermain, kirim agen mereka, intelijen mereka buat memperkeruh suasana di sana. Tentunya ya supaya oposisi yang naik, supaya European Union bisa goal menjalankan programnya seenak jidat guys, seleluasa mungkin lah. Dan inilah agenda globalis yang diusung sama George Soros. Makanya George Soros merapatnya
ke kubu Peter Magyar, bukan ke kubunya si Orban. Dan ini sebetulnya kabar buruk buat Indonesia. Karena kalian tahu ya, Uni Eropa dari kemarin tuh pengen banget ngasih bantuan uang ke Ukraina. Nilainya 90 miliar euro guys. 90 miliar euro nilai bantuan dari Uni Eropa ke negara Ukraina buat berperang di sana menghadapi Rusia. 90 billion euro itu setara 1,7 kuadriliun guys. 1.700 triliun. Ngeri gak guys? Duit 1,7 kuadriliun bakal disuntik ke Ukraina. Berhasil nggak? Tidak. Lagi-lagi negara Uni Eropa ada 27 negara. Mereka harus sepakat semua. Ada satu duri dalam daging di sana. Siapa? Orban Hongaria. Dia bilang apa? Bro, lu sadar diri napa bro? Ini kan duit Eropa, ini duit siapa? Duit para pembayar pajak Eropa. Ada duit rakyat Hongaria di situ. Gua sih nggak setuju duitnya rakyat Hongaria, pembayar pajak di Hongaria, malah dikasih ke Ukraina. Hongaria aja sekarang lagi kesulitan ekonominya, lagi berat. Kenapa harus mikirin perangnya si Ukraina sama Rusia? Dia nggak setuju, apa yang dilakukan dia veto, dia tolak. Akibatnya apa? Duit itu nyangkut guys. Ya logikanya sih masuk ya, logikanya si Orban. Kan ujung-ujungnya kan itu duit abodemen negara anggotanya. Duitnya rakyat Hongaria juga ada di situ. Dan mereka wajar aja kalau nggak setuju duit itu digelontorin karena nilainya ribuan triliun ke negara yang mungkin bakal pakai itu buat pesta bom, pesta kembang api yang justru malah menyengsarakan rakyat Eropa. Harus beli. Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih. Peperangan yang terjadi di Iran bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Pesta kembang api yang justru malah menyengsarakan rakyat Eropa harus beli energi dengan harga yang lebih mahal lagi. Makanya gak usah heran ya kalau Ukraina sama Hongaria berulang kali mereka itu berantem guys di media, di konferensi pers. Soalnya suka gak suka pengiriman oil and gas, energi dari Rusia ke Hongaria itu udah berulang kali berhenti. Gara-gara apa? Pipa gas Druzhba yang mengalir dari Rusia ke Hongaria itu mengalir melewati wilayah tanah Ukraina. Dan pipa gas Druzhba ini berulang kali dibom. Kalau versi Ukraina yang ngebom itu drone-drone Rusia. Versi Ukraina guys. Tapi menurut Orban, ini mah Ukraina sengaja aja ngebom itu supaya rakyat Hongaria kalah. Supaya rakyat Hongaria krisis ekonomi. Ujung-ujungnya apa? Pergantian rezim. Dan kandidat yang naik, yang menang adalah kandidat yang bersahabat dengan bisnis senjata, bisnis perang, keinginan kaum globalis, keinginan George Soros and the gang. Dan ini berulang kali juga udah dinyatakan banyak profesor, guru besar, universitas di sana bilang bahwa Hongaria kalau mau kaya raya, sejahtera, mereka harus coblos oposisi. Berdasarkan data, Hongaria tambah susah bersama Orban. Berdasarkan data, Hongaria tambah lemah secara ekonomi, bakal kolaps, bakal rugi, pokoknya gitulah data-data. Tapi begitu dilihat, universitas yang ngomong, ternyata apa? Anjing peliharaan George Soros. Jadi lu jangan heran, universitas aja di sana udah dicuci otak sampai ke bawah-bawah. Lu tahu, salah satu universitas terbaik di Hongaria namanya Central European University. Kalau lu lihat siapa sih pendirinya? Ya George Soros. Gila George Soros, lu bayangin ya kampus-kampus di sana juga udah dibandarin guys. Nilainya gak main-main, $1 billion. Duit yang disuntik sama George Soros untuk kampus-kampus di sana guys. Itu nilainya sekitar 17 triliun loh. So that's a lot of money buat bisnis cuci otak. Cuan gak mereka? Ya cuan guys. Lu cuma modal $1 billion, bikin propaganda palsu, bikin hasil riset palsu, supaya negara lawan kolaps. Begitu negaranya kolaps apa? Duit turun. Berapa nilainya? 1.700 triliun ke Ukraina.
guys. Cuan gak? Cuan gede. Enak, modal murah. Yang mati pun orang lain, yang demo pun orang lain, yang benjol-benjol kepalanya pun cuma anak-anak kuliah Gen Z gak ada otak. Itu realitanya. Dan ini bukan ngadi-ngadi, ini bukan teori konspirasi. Lu bisa lihat nih berita dari NBC News. Orban, pemimpin Hungaria itu udah sadar. Banyak universitas-universitas top di Hungaria makan duit George Soros. Bahkan jadi fans saja sampai bilang itu harusnya ditutup kampus-kampus itu. Harusnya dibredel. Dan Amerika Serikat seharusnya juga lakukan hal yang sama. Ini pernyataan resmi loh. Terus teman-teman gak usah heran ya kalau dari kemarin udah dari 2 minggu 3 minggu lalu gue bilang Indonesia itu harus melototin apa yang terjadi di Hungaria. Yang menang siapa di sana? Orban atau George Soros? Kalau yang menang George Soros lo harus siap-siap bisa jadi itu di copy paste ke Indonesia sukses story mereka. Dan kalau lu merasa ini teori konspirasi, no. Pas gue ngomong ini, kalau gak salah bulan lalu ya sebetulnya. Gue udah ngomongin dari berapa bulan lalu. Orang bilang itu mah cuma konspirasi, gak penting Hongaria. Enggak bro, lu lihat dong George Soros itu di mana sih kampung halamannya. Lu kira di Malang, di Wonosobo? Kagak bro. Kampung halamannya George Soros itu di Hongaria. Artinya apa? Dia wajib lakukan segala cara untuk membuktikan dia masih berkuasa. Masih powerful di negaranya sendiri. Ya kalau di Hungaria aja dia kalah, gimana dia bisa menang di Indonesia? Kan logikanya di situ loh. Nah waktu itu orang banyak yang bilang sama Benix terlalu berlebihan nih. Benix konspirasi nih. Enggak, ini bukan teori konspirasi. Lu lihat hari ini, begitu Orban kalah apa yang terjadi? Elon Musk langsung bikin pernyataan di Twitter guys. Dia bilang apa? Organisasi Soros sudah resmi berkuasa di Hungaria. Lu lihat ini Twitternya. Soros Organization has taken over Hungary. Bukan gue yang ngomong, Elon Musk aja udah ngomong mengakui George Soros menang. Kalau orang-orang di Indonesia masih happy-happy aja, masih gak peduli, cuek dengan politik di Eropa yang sekarang bakal segera shifting, mereka sekarang bisa all out karena rem tangannya udah hilang nih. Orban udah kalah bro, bisa gaspol nih, Uni Eropa bisa jadi semakin brutal, semakin sadis. Kemana? Ke Indonesia. Karena artinya George Soros dapat akses dana yang lebih besar lagi. Zaman dulu dia punya duit banyak banget dari USAID, dari pembayar pajak di Amerika Serikat, dari Israel. Sekarang dia dapat lagi ekstra duit dari Uni Eropa. Ribuan triliun guys. Ngeri gak sih? Dan kalau lu melihat ini cuma situasi politik biasa, seperti pengeboman pipa Druzhba, hari ini terbukti yang gue bilang benar. Karena ternyata yang meledakan pipa gas yang mengalir dari Rusia ke Hongaria bukan Rusia. Ya lu pakai logika aja lah. Rusia kan pengen dagang. Masa dia ngebom sumber duit dia sendiri? Gak mungkin lah. Artinya yang ngebom jalur oil and gas dari Rusia ke Hongaria adalah sekutu guys. Dan fakta terbukti, ternyata yang ngebom pipa oil and gas Druzhba adalah tentara Ukraina guys. Namanya Robert Brovdi. Dan gak usah malu-malu, lu lihat di sini, dia menjuluki dirinya sendiri dengan nama Magyar. Serangannya di bulan Agustus 2025. Hari ini 2026 Magyar menang pemilu. Namanya Peter Magyar. Kayak kebetulan ya. Tapi dari sini udah bisa lihat ya, bagaimana negara asing itu merencanakan dan merekayasa pemilu yang terjadi di negara lain supaya bisa apa? Jadi budak mereka. Artinya di sini lu bisa lihat negara Eropa rela lakukan segala cara untuk mewujudkan visi misi mereka. Gila guys. Lu bayangin kalau Indonesia punya jalur pipa gas, pipa minyak, jaringan listrik kita dibom cuma demi asing menang pemilu di Indonesia. Lu bisa bayangkan ya situasi di Hongaria itu seperti apa vitalnya bagi rakyat planet bumi. Nah tapi ya udahlah, anyway teman-teman, ini udah resmi George Soros menang di Hongaria. Pertanyaannya gimana dengan Indonesia guys? Gue lihat sih hari ini mereka pada tenang-tenang juga dan mereka pun bahkan nggak tahu siapa itu Orban, siapa itu Magyar guys. Menurut lu gimana nih dengan nasib Indonesia guys? 3 bulan ke depan nih makin seru nih. George Soros bisa menang nggak di Indonesia? Sharing dong pandangan kalian seperti apa? Karena realitanya udah mulai banyak nih ramalan Benix yang terbukti. Apa? Peredaran uang palsu meningkat. Ledakan-ledakan kebakaran pabrik-pabrik strategik di Indonesia makin banyak. Di luar negeri juga. Orang-orang yang punya posisi, yang terkenal, yang pinter, punya jabatan, profesor, S3, media makin nyablak di media massa menyuarakan makar guys. Itu udah gue bilang dari tahun lalu loh. Soal peristiwa yang terjadi hari ini. Dan hari ini apa? Jadi kenyataan. Makin banyak orang-orang yang memprovokasi rakyat Indonesia buat makar. So gimana guys menurut kalian nih? Dalam 3 bulan ke depan nih. Tambah seru gak sih Indonesia? Menurut kalian Indonesia bisa lolos gak? Bisa menang gak melawan George Soros? Karena mereka pasti akan menyuarakan apa? Ganti rejim di Indonesia, reset Indonesia. Ujung-ujungnya apa? Cuma pengen boneka mereka naik. Yang bisa dikontrol sama mereka. Bukan sistem yang minta dirubah, rejim yang dirubah. Sistemnya tetap sama. Tetap korup, tetap amburadul, tetap acak-acakan. Harusnya kan diperbaikin. Dengan cara apa? Indonesia tidak lagi pakai sistem multipartai.
harus cuma punya satu partai aja itu udah pasti mengurangi begitu banyak peristiwa korupsi, kolusi, nepotisme di Indonesia. Tapi mereka mau gak itu terjadi? Gak mau. Mereka pasti tetap mempertahankan freedom and demokrasi supaya bisa install karyawan baru jadi presiden 5 tahun sekali. So teman-teman gimana? Kalau mereka udah berhasil ganti rejim di Hongaria, berhasil gak ya mereka ganti rejim di Indonesia? Sharing dong pandangan kalian seperti apa di sini. Dan yang paling penting gimana ya cara kita bisa counter mereka. Karena udah makin banyak nih yang terima duitnya George Soros. Sekarang ketimpa lagi duit baru. Mereka udah punya Uni Eropa di dalam kendali mereka. Oke guys, segera sharing pandangan kalian seperti apa di bawah ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Benix sekarang juga. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.